Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan dari Universitas Sriwijaya dengan Prodi Sistem Informasi NIM 2024 0211 0069. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan pada Cisco. Topologi jaringan pada sistem ini menggunakan topologi hierarkis yang merupakan pengembangan dari topologi star. Topologi ini dirancang untuk menghubungkan beberapa segmen jaringan yang berbeda, baik jaringan kabel maupun jaringan nirkabel, sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada subnet yang berbeda. Jaringan menggunakan dua buah router Cisco 1841 sebagai perangkat utama dalam proses routing. Router 1 berfungsi sebagai router pusat yang menghubungkan jaringan komputer kabel dan jaringan wireless. Sedangkan router 0 digunakan untuk menghubungkan jaringan server. Kedua router tersebut saling terhubung sehingga memungkinkan komunikasi antar jaringan berjalan dengan baik. Pada jaringan kabel, beberapa komputer atau PC terhubung ke switch 1 dan berada pada jaringan 192.168.0.0/24. Jaringan nirkabel menggunakan beberapa akses point yang terhubung ke switch 2 dan melayani perangkat laptop dengan jaringan 192.168.0.0/24. Selain itu, server ditempatkan pada jaringan tersendiri, yaitu 192.168.30. Server ditempatkan pada jaringan tersendiri, yaitu 192.168.30.0/24 dan terhubung melalui switch kosong untuk meningkatkan pengelolaan dan keamanan jaringan. Secara keseluruhan, topologi ini memisahkan jaringan berdasarkan fungsi pengguna dan layanan, sehingga jaringan menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan efisien. Topologi hierarkis ini cocok diterapkan pada lingkungan perkantoran, kampus, maupun laboratorium jaringan. Konfigurasi IP address pada router. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda subnet. Oleh karena itu, setiap interface router harus diberikan alamat IP sesuai dengan jaringan yang terhubung. Router 1 dikonfigurasikan dengan beberapa interface. Interface yang terhubung ke switch 1 menggunakan jaringan 192.168.10.0/24 sebagai gateway untuk PC. Selanjutnya, interface yang terhubung ke switch 2 menggunakan IP jaringan 192.168.20.0/24 sebagai gateway untuk jaringan wireless. Interface yang terhubung ke router kosong digunakan sebagai jalur komunikasi antar router. Router kosong dikonfigurasikan interface yang terhubung ke switch kosong menggunakan IP jaringan 192.168.30.0/24 sebagai gateway untuk server. Interface yang terhubung ke router 1 sebagai jalur antar jaringan. Setiap interface router diaktifkan menggunakan perintah no shutdown agar dapat berfungsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi routing antar router. Agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi, router harus mengetahui jalur menuju jaringan lain. Oleh karena itu, dilakukan konfigurasi routing antar router kosong ini dan router 1. Routing ini memungkinkan PC pada jaringan 192.168.10.0/24 ini untuk mengakses server pada jaringan 192.168.30.0/24. Selanjutnya,
laptop pada jaringan 192.168.20.0/24 ini untuk mengakses jaringan kabel dan server. Routing dapat menggunakan metode routing statik agar konfigurasi lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya konfigurasi IP address pada PC. Setiap PC pada jaringan kabel dikonfigurasikan dengan alamat IP sesuai jaringan 192.168.10.0/24. Untuk melihat subnextnya, di sini saya menggunakan PC 0. Nah, kita coba. Nah, di sini nih, subnet mask 255.255.255.0. Default gateway mengarah ke IP router 1 pada jaringan tersebut. Konfigurasi ini memungkinkan PC berkomunikasi dengan perangkat lain dalam satu jaringan maupun jaringan berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi IP address pada laptop. Nah, laptop pada jaringan wireless dikonfigurasi dengan alamat IP yang ini nih. 192.168.20.0/24. Di sini saya menggunakan yang ini nih, laptop 0 ini. Kita buka dulu. Nah, untuk melihat subnet max-nya kita sama kayak tadi ya. Pencet config di sini, lalu wireless di sini. Selanjutnya, nah, subnet mask-nya ada di sini. Default gateway mengarah ke IP router 1. Laptop terhubung ke jaringan melalui access point yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi access point. Access point dikonfigurasikan sebagai penghubung antara jaringan kabel dan perangkat wireless dengan pengutaran SSID sebagai nama jaringan wireless. Mode wireless aktif ini kita bisa menggunakan IP address sesuai jaringan 192.168.20.0/24 ini. Nah, default gateway diarahkan ke router 1. Dengan konfigurasi ini, access point dapat meneruskan data dari laptop ke jaringan utama. Oke, kali ini kita akan masuk ke konfigurasi server. Server dikonfigurasikan dengan alamat IP yang ada di sini. 192.168.30.0/24. Untuk melihat subnet max-nya, kita akan mencet yang ini, server ini, karena cuma ada satu. Kita pencet config, lalu face ethernet ini. Nah, subnet max-nya itu berada di sini nih. Untuk default gateway ini mengarah ke IP router ini, router kosong ini nih. Selain itu, server dapat dikonfigurasi untuk menjalankan layanan seperti web server agar dapat diakses dari jaringan lain. Nah, yang selanjutnya konfigurasi ke switch. Switch tidak memerlukan konfigurasi IP khusus untuk lalu lintas data karena berfungsi sebagai perangkat layer 2. Switch hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, meneruskan frame data berdasarkan MAC address-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian konfigurasinya. Setelah semuanya selesai, maka kita akan melakukan pengujian. Jika ingin menggunakan ping antar PC, kita contoh menggunakan PC yang ini deh. Nah, untuk kita melihat pingnya, yaitu kita kesini dulu ke fase Ethernet 0. Nah, yaitu kita mengambil IP dari sini nih, 192 kita bisa salin aja. Selanjutnya kita pergi ke desktop. Nah, sini ke komen ini. Kita ketik ping 192.168.10.2 sesuai IP yang tadi ya. Kita enter. Nah, jika ini sudah begini, maka
tandanya sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya setelah dari ping antar PC, kita ke ping dari PC ke server. Untuk melihat IP-nya, kita klik bagian server sini. Kita akan melihat di desktop ini ya. Nah, kita akan mengambil IP yang ini nih. Karena IP address ini 192.168.30.2 ini. Kita akan masukkan ke command prompt-nya. Kita klik lagi command prompt, ketik ping 192.168.30.2. Selanjutnya kita enter. Nah, jika sudah begini maka tandanya sudah berhasil ya. Nah, untuk yang terakhir kita akan melihat ping dari laptop ke PC dan server. Untuk melihat IP-nya, kita pencet yang PC ini, kita pergi ke desktop dan kita lihat IP-nya 192.168.10.2. Oke, kita akan masukkan ke command prompt yang seperti tadi ya. Command prompt kita ketik nih. Kita ketik di sini ping 192.168.10.2. Kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya sama seperti tadi ya. Sudah berhasil. Nah, pengujian akses layanan server, misalnya web server. Jika seluruh pengujian berhasil, maka konfigurasi jaringan telah berjalan dengan baik. Kesimpulannya, konfigurasi jaringan pada topologi ini memastikan setiap perangkat memiliki alamat IP yang sesuai. Routing antar jaringan berjalan dengan benar dan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada subnet yang berbeda. Nah, setelah pengujian ping berhasil, langkah selanjutnya adalah pengujian koneksi web untuk memastikan layanan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Pengujian web dapat dilakukan dengan cara mengakses web server yang ini. Nah, kita pencet yang ini, web browser. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Untuk melihat IP pada servernya, kita bisa ke config ini, lalu kita ke fast ethernet. Nah, IP-nya ada di sini ya, yaitu 192.168.30.2. Kita coba 192.168.30.2. Kita pencet go. Kita tunggu sebentar. Oh, salah, 30.2. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka web kalian sudah berhasil ya. Nah, kesimpulan pengujian ini, berdasarkan hasil pengujian ping dan web, dapat disimpulkan bahwa pengujian ping memastikan konektivitas jaringan dan routing antar perangkat berjalan dengan baik. Pengujian web memastikan layanan aplikasi pada server dapat diakses oleh klien dan dari jaringan lain. Keberhasilan kedua pengujian tersebut menunjukkan bahwa topologi dan konfigurasi jaringan telah berfungsi secara optimal. Sekian dari saya, Muhammad Afan. Mohon maaf jika ada salah atau terlalu sulit menjelaskan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.